kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang dapat mengubah setiap pribadi kita sore hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengan jawab-Mu. Engkau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita kembali bangkit berdiri. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, buat kebaikan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, sekali lagi kami ada semua karena anugerah Tuhan yang besar.
pagi ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, ketika kami merayakan kenaikan-Mu ke surga, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Berkat-Mu dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Secara khusus firman yang mau kami dengar, Roh Kudus urapi setiap kami di sini. Tuhan, urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Urapi semua kami di sini Tuhan. Biarlah kami sama-sama boleh mengerti kebenaran-Mu, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini ya. Hari ini bertepatan juga dengan Idul Fitri ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, maka tentu ada hal yang selalu harus kita ingat. Setiap kali kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, harusnya penekanan ini menjadi penting. Setiap itu pula kita diingatkan tentang pesan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari amanat agung Tuhan Yesus ya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ini mulai dari ayat 19 terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik hal ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita memperingati hari kenaikan Kristus, menurut versi Matius, Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa dengan satu pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada para murid ketika dia naik ke surga. Dan ini yang kita kenal dengan nama amanat agung Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya setiap kali kita memperingati hari kenaikan Kristus, harusnya setiap kali itu, setiap saat itu pula kita harusnya diingatkan dengan perintah ini. Bahwa setiap kita Bapak Ibu Saudara diberikan satu perintah atau satu pesan yang penting ketika Yesus naik ke surga. Dan hari ini kita akan melihat minimal ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudara, 3 hal penting dari amanat agung Tuhan Yesus sebagai dasar dari pekabaran Injil dan misi dari gereja. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan belajar tentang melihat bahwa di dalam kalimat-kalimat itu kita menemukan ada yang namanya panggilan dari misi gereja. Firman Tuhan tadi berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata jadikanlah murid ini adalah satu kalimat perintah. Sifatnya imperatif, perintah. Artinya setiap kita memiliki panggilan yang sama untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini yang menjadi panggilan dari gereja. Gereja punya panggilan secara khusus. Gereja dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat ironis, klik dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research, ini Barna Group ini terkenal di Amerika, sebuah lembaga survei yang kredibel Bapak Ibu Saudara. Dari setengah pengunjung setia gereja di Amerika Serikat belum pernah mendengar tentang amanat agung. 51% nggak pernah dengar tentang apa itu amanat agung. Perhatikan ya, pengunjung setia gereja. 51% dari pengunjung setia gereja nggak pernah dengar. 7% tidak yakin pernah dengar. Jadi antara
Pernah apa enggak ya? Gitu ragu-ragu. 25% berkata ya pernah dengar tapi nggak tahu itu apa. Hanya 17% yang pernah dengar dan tahu artinya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya gereja tidak pernah bicara soal ini lagi. Tak apa yang dibicarakan gereja, saya nggak tahu. Gereja sudah tidak sudah lupa akan panggilan sejatinya. Tapi ini kan gereja di Amerika. Amin. Kalau gereja di Kebayoran Lama enggak. Amin. Ini gereja di Amerika, jauh. Kebayoran Lama bagus-bagus gerejanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita setiap kali kenaikan Yesus harusnya kita kembali diingatkan tentang panggilan kita. Panggilan utama dari gereja itu apa sih? Panggilan utama dari gereja itu adalah ini. Klik selanjutnya. Di dalam buku ya David W. Ellis, ini buku tentang gumulan misi masa kini. Dia situ memberikan sebuah definisi dan hakikat di misi gereja. Yang pertama, gereja itu dipanggil untuk memproklamirkan Kristus kepada dunia. Gereja adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk menyatakan Kristus itu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau di gereja bukan Yesus yang ditinggikan, itu melanggar panggilannya. Gereja terpanggil untuk hidup seperti Kristus di dunia dengan kesalehan dan keesahannya. Dipanggil menjadi saksi. Gereja dipanggil untuk melayani dengan kasih Kristus bagi dunia. Inilah misi gereja, inilah panggilan gereja. Di luar dari ini. Bukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara klik. Panggilan dari misi gereja ini hanya bisa diwujudkan jika gereja benar-benar memuridkan jemaatnya. Menjadikan setiap orang percaya murid Kristus sejati, Bapak Ibu. Jadi kita nggak mungkin bisa jadi saksi efektif kalau kita tidak dimuridkan atau jadi murid Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat ya bagaimana kitab Injil menyatakan hal ini ya. Di dalam versi Matius tadi dikatakan jadikan semua bangsa. Di dalam tulisan Lukas kisah para rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Belum. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun dan kamu akan menjadi saksiku. Satu bilang jadi murid, satu bilang jadi saksi. Peristiwanya sama, kenaikan Yesus. Orang yang pesan sama, yang dengar juga sama. Tetapi apakah ini bertentangan? Tidak. Matius menekankan versi murid dan Lukas menekankan versi menjadi saksi. Artinya begini, untuk jadi saksi yang efektif harus jadi murid lebih dulu. Bapak Ibu Saudara nggak akan bisa jadi Kristus efektif kalau tidak mau dimuridkan. Kira-kira begitu. Gereja tidak akan pernah berhasil maju. Gereja tidak akan berhasil mengembangkan misinya kalau gereja tidak pernah memuridkan. Kenapa? Karena bisnis atau urusan utama gereja itu adalah pemuritan sebenarnya. Bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil dari luar nih. Dari dunia masuk ke gereja. Lalu di gereja diapain? Dimuridkan supaya bisa diutus lagi ke dunia. Makanya kalau kita datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, dan gereja tidak melakukan pemuridan, menjadikan semua murid Yesus sejati, meneladani Kristus, maka gereja sebenarnya tidak melakukan fungsinya dengan benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya enggak maksud apa-apa ya, tapi saya masuk tahun ini, saya bilang sama beberapa pengurus yang ada di sini, sorry ya, gereja kita arahnya satu, pemuridan titik. Yang khotbah di sini akan bicara soal itu. Boleh ada refresh-refreshnya sedikit, 1-2. Tapi kita akan fokus kepada khotbah yang bukan hanya sekedar khotbah, tapi ada penggaliannya sedikit gitu. Kita ini terbatas juga Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya tempat. Tetapi itu semua tidak harus jadi penghalang kita melakukan fungsi kita dengan baik. Sampai sini ada amin? Amin Bapak Ibu. Kita jangan lupa tentang panggilan utama gereja. Kalau gereja ada itu untuk apa sih?
Gereja ada bukan untuk bangga-banggaan. Oh, gereja saya lebih hebat dari gereja kamu ya. Di gereja saya banyak asapnya. Di gereja kamu asapnya nggak ada. Asap dan itu nggak mempengaruhi hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya pernah ya Bapak Ibu Saudara melayani di satu tempat ya. Waktu itu saya masih main musik. Kalau saya sebut gereja aja saudara tahu. Gereja gede. Teman saya bilang enak ya main musik di sini, nggak usah capek-capek kita. Sound sistemnya bagus, hadirat Tuhan turun. Saya bilang emang kalau sound sistemnya jelek hadirat Tuhan nggak turun? Apakah hadirat Tuhan ditentukan sama sound system? Nah, bukan itu. Tapi setiap umat yang datang ini pulang, dia sadar dia murid Kristus. Dan dia terpanggil jadi murid di lapangan. Dia pulang dari sini kan Bapak Ibu Saudara balik. Kan gak semua tinggal di gereja kan. Kita akan balik ke bisnis kita, ke kantor, ke kampus. Kita akan balik ke masyarakat, ke lingkungan kita kerja. Lingkungan kita hidup Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita dipanggil. Dan gereja harus jadi tempat pemuritan itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau gereja tidak memuridkan, maka gereja sebenarnya tidak sedang berfungsi benar. Gereja sedang lupa tentang panggilannya. Dan setiap kali kita memperingati kenaikan Kristus, kita kembali diingatkan. Ada satu pesan penting, ada satu panggilan penting bukan hanya untuk para pendeta, tapi untuk semua kita. Karena semua kita adalah gereja yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Gereja gak pernah bicara soal bangunan saja. Walaupun bangunan gereja penting, tapi gereja bicara soal membangun manusia yang ada di dalam gereja. Amin. Sebab kalau manusia yang di dalam dibangun, gerejanya pasti dibangun. Ada amin gak nih? Tapi jangan terbalik, bangun gerejanya tapi gak pernah orangnya. Bangun tempatnya tapi gak pernah bangun orangnya. Itu terbalik. Bangun gerejanya, bangun juga orangnya. Amin. Maka kita akan melihat sesuatu yang besar di bangsa ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya pun percaya, sekalipun hari ini kita terkendala dengan banyak hal, tapi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk tetap jalan dalam panggilan Tuhan. Amin. Buat saya visi gereja itu bukan sekedar tujuan, gereja mau jadi apa. Buat saya visi itu adalah menangkap isi hati Tuhan buat kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Bukan mau apa, bukan bikin apa, bukan sekedar program, bukan, tapi menemukan ke hati Tuhan di situ. Makanya gereja itu, gereja kita Bapak Ibu Saudara, kalau gereja itu tidak perlu sama, tidak perlu mirip gitu dengan gereja lain, tidak perlu. Kalau ada yang mirip silakan, tapi yang penting itu datang dari Tuhan. Dan setiap kita dipanggil, setiap gereja punya panggilan masing-masing. Mari kita temukan itu bersama-sama. Saya ajak semua jemaat di sini untuk sama-sama menemukan panggilan kita. Gereja ini mau kemana? Minta tuntunan Tuhan, tanya hati Tuhan buat gerejanya apa. Ini yang kita gumulin yuk sama-sama, menangkap hati Tuhan bagi kita. Dan kita kerjakan itu. Saya percaya ketika kita teguh dalam panggilan, Tuhan pasti bela gerejanya. Amin. Tuhan pasti topang gerejanya. Klik. Selanjutnya, yang kedua, apa sumber dari misi gereja? Itu ayat 18. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 18, ini perkataan Tuhan Yesus. Boleh tampilkan, Jo? Ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Setelah ayat 18 baru ayat 19. Karena itu, karena apa? Karena perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus, segala kuasa ada di tanganku yang di sorga maupun di bumi. Makanya dia kasih perintah, karena itu pergilah. Ini menjadi sumber Bapak Ibu Saudara dari misi gereja, yaitu adalah kuasa ilahi, kuasa Kristus. Balik ke poin yang tadi, Jo. Segala kuasa mengajarkan bahwa sumber dari pergerakan pekabaran Injil dan misi adalah kuasa Allah. Makanya dalam kata kuasa, dalam Kisah 1 ayat 8 itu diterjemahkan dengan kata power, ability, dunamos, kekuatan besar yang memberikan kemampuan.
Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya betapa pentingnya kuasa hari ini. Gereja juga harus berkuasa. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini gereja kurang berkuasa. Tidak dengar. Gereja harus punya kuasa, Bapak Ibu. Menjelang hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, 10 hari dari hari ini, ada gereja-gereja di aliran Pentakosta yang, terutama aliran Pentakosta yang masih ortodok, yang lama-lama itu ada doa 10 hari, Bapak Ibu. Gerapena ada, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi bagian dalam tradisi gereja kita. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya bahwa gereja harus digerakkan oleh Roh Kudus. Billy Graham itu pernah nyindir, gereja tanpa Roh Kudus itu juga bisa jalan. Program uang jalan. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang dicapai itu tidak ada artinya. Contohnya apa, Bapak Ibu Saudara? Klik. Ini perkataan dari Opaho. Opaho itu pendiri Gereja Betel Indonesia. Ya, kalau dilihat-lihat mirip Pak Kiki ya, sorry. Pak Kiki jangan-jangan kalau agak tua begini. Mumpung nggak ada orangnya. Tadi saya mau ngomong sebenarnya cuma nggak enak di jemaatnya. Dalam bukunya Bapak Ibu Kuasa Roh Kudus mengatakan bahwa salah satu pekerjaan roh bagi gereja adalah memberikan kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Contohnya siapa? Petrus. Bapak Ibu Petrus itu nelayan. Nelayan itu mohon maaf, pendidikannya nggak tinggi, berpendidikan tapi nggak tinggi. Yang biasa. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat orang yang biasa ini waktu dipenuhi kuasa Roh Kudus bisa diri khotbah 3.000 orang bertobat. Saya udah belajar strategi ini juga susah Bapak Ibu Saudara nobatin orang. Makanya Bapak Ibu Saudara boleh kuliah sampai S4 ke S-teler ke terserah dah. Teologi tanpa kuasa Roh Kudus gak ada artinya. Makanya teman-teman para pelayan yang ada di sini ya, kalian boleh hebat-hebat di karunia Tuhan, main musik hebat, WL hebat, boleh hebat. Tapi mohon maaf ya, kalau nggak diurapi Tuhan, pelayanan kita nggak ada artinya. Kita hanya entertain aja di gereja. Kita nggak mendatangkan hadirat Tuhan. Kita hanya menyentuh yang di luar, tapi kita nggak menyentuh yang di dalam. Jadi ini juga merupakan hal yang penting, nggak boleh dianggap remeh Bapak Ibu Saudara. Satu sisi ya Bapak Ibu Saudara, tadi gereja harus hidup dalam pengajaran bagus sekali. Tapi kalau gereja hanya menekankan doktrin, pengajaran, akhirnya jemaat jadi tukang kritik, jadi ahli Taurat. Pendeta ini salah nih kalau khotbah, ayatnya nggak cocok. Seharusnya teologinya nggak begitu. Nah itu terlalu menekankan. Tetapi juga gereja kalau menekankan karunia terus, terbang terus, roh terus, lama-lama jadi praktek perdukunan loh. Iya, dikit-dikit setan nih. Dikit-dikit ada kuasa gelap nih. Sampai setan aja minder Bapak Saudara. Dan berkata, gue diem aja lu, gak ngapa-ngapain juga. Salahin mulu. Makanya kita harus imbang Bapak Ibu. Pengetahuan tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan juga gak ada artinya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, gereja sedang dinanti dunia bahwa gereja itu kuat dalam firman. Tapi juga gereja memancarkan kuasa Allah. Ini yang sedang ditunggu. Amin. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara menjadi bagian di dalam. Amin. Pada hari Pentakosta, dengar baik-baik. Petrus bilang, mengutip Yoel pasal yang kedua. Tolong ditampilkan Cok, Yoel pasal yang kedua. Tadi pagi gak keluar yang Yoel pasal 2. Yoel pasal yang kedua, ini adalah nubuatan Nabi Yoel yang kemudian dikutip oleh Petrus Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang menarik di sana. Kitab Yoel pasal yang kedua, mulai dari ayat, sebentar ya.
ayat yang ke-28. Mulai dari ayat yang ke-8. Yoel pasal 2 mulai ayat yang ke-28. Yoel, bukan Yosua. Yoel pasal 2 mulai dari ayat 28. Bapak Saudara perhatikan. Yoel pasal 2. Oh, enggak ada di situ. Oke, gini, di sini aja, di sini ada soalnya. Maklum biasa Bapak Saudara. Itu hal teknis. Bapak Saudara perhatikan ya, Yoel pasal 2 ya. Enggak apa-apa, biar sambil dicari Bapak Saudara perhatikan ke sini. Perhatikan kalimat Yoel ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari itu. Bapak Ibu Saudara, kalau baca kalimat ini, roh Tuhan itu dicurahkan kepada siapa? Kepada semua lapisan. Anak-anak, teruna-teruna, laki-laki dan perempuan, orang-orang muda Bapak Ibu Saudara, bahkan hamba-hamba, budak-budak. Tuhan menerima, budak juga menerima. Artinya semua akan menerima karunia roh itu. Akan menerima. Dan saya melihat di sini ada anak-anak muda, dan saya berdoa anak muda-muda ini akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jangan takut dijamah Tuhan. Serius. Jangan takut mengalami Tuhan. Jangan takut ketika Tuhan mengurapi setiap kita. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa hari-hari ini kegerakan gereja itu adanya di anak muda. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, di sini ada anak-anak muda yang saya percaya mereka akan dipakai Tuhan jauh lebih dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara juga ya, kita yang senior-senior mau menopang mereka. Amin. Termasuk gembala saudara yang masih muda. Enggak ada yang amin, keterlaluan juga nih. Saya berdoa, saudara-saudara ngedoain saya kan. Kumaha atuh. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya bukan melihat anak-anak muda ini dipakai Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini orang melihat Indonesia. Salah satu yang menggerakkan kegerakan Tuhan di bangsa ini, itu adalah anak-anak muda. Makanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang ada di sini itu jangan alergi dengan Tuhan juga. Izinkan Tuhan menjamah kita. Menjamah kalian. Izinkan Tuhan hadir dalam hidup. Dan saya percaya akan ada hal yang besar terjadi di sini. Dan itulah sumber kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ketiga, yang terakhir. Kekuatan dari misi itu adalah janji Tuhan. Ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji ini diberikan buat siapa? Buat gereja Tuhan. Kehadiran gereja baik secara fisik maupun gereja-gereja rohani akan disertai Tuhan. Gereja-gereja yang berjalan dalam panggilan ini akan disertai oleh tanda-tanda heran. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada panggilan kita bersama. Gereja hadir untuk membawa kekuatan Allah ada di muka bumi. Menarik kerajaan sorga ada di sini. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Memuridkan banyak orang Bapak Ibu Saudara. Makanya menjangkau jiwa itu bukan hanya datang ke gereja, tetapi memuridkan mereka sampai dewasa. Sampai benar-benar mengenal Allah dengan benar. Dan itu adalah panggilan dari gereja. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara ini tergenapi di dalam gereja kita. Amin. Kita jangan hanya karena fasilitas kita kurang baik, kurang lengkap, mungkin tempat kita masih pindah-pindah. Jangan kita terpaku hanya pada hal itu, tapi bersama-sama. Lihatlah gereja-gereja yang ada dalam hidup kita, yang menggarami dunia. Saya percaya Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita meresponi firman Tuhan. Dari G. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku iri. Biar lagu ini jadi doa kita sore hari ini. Katakan Bapak Ibu Saudara, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang sekali lagi. Tuhan, oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah hatimu Tuhan, taruhlah roh yang rela melayani. Sekali lagi, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di sini meresponi firman Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita yang pertama, kita mau berdoa bagi jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Mulai dari yang terdekat dalam hidup kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang keluarganya belum kenal Tuhan, atau jauh dari Tuhan, atau kita punya kenalan, saudara apapun itu yang belum mengenal Tuhan, dan kita rindu mereka diselamatkan Tuhan. Kita rindu Tuhan bukakan pintu anugerah, membukakan mata rohani mereka. Kita mungkin tidak melakukan apa-apa, kita nggak bisa lakukan banyak hal, tapi hari ini kita bisa berdoa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, siapapun nama yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu Saudara untuk didoakan, mari kita doakan. Mungkin itu saudaramu, iparmu, saudaramu, kakak adikmu, orang tuamu, atau siapapun itu yang kenalanmu yang belum kenal Tuhan, sahabatmu yang belum kenal Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka. Saya berikan waktu bagi kita Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat jiwa-jiwa sekarang. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sama-sama. Siapapun nama yang ditaruh dalam hatimu, doakan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 1625 aja dong. Terima kasih Tuhan. Mari terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami bawa jiwa-jiwa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, selamatkan mereka. Oh, dalam nama Yesus, kemurahan Allah dicurahkan. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar anugerah keselamatanmu, Injil yang adalah kekuatan Allah,
yang menyelamatkan itu boleh sampai kepada mereka. Tuhan, kasihanilah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Bapak Ibu saudara, yang kedua kita akan berdoa bagi gereja kita. Mari kita bersehati bersama-sama berdoa bawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap keterbatasan yang kita miliki, kita mau terus berjalan dalam panggilan Tuhan. Biar gereja ini boleh menjadi bagian dari misi kerajaan Allah. Kehadiran gereja ini boleh jadi berkat. Di tempat ini Bapak Ibu saudara, kita akan melihat jiwa-jiwa dikirim Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Di tempat ini ada kemuliaan Allah dinyatakan. Melalui gereja kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu saudara, untuk pokok yang doa ini mari kita bersati, kita berdoa. Buka suaramu, doakan gereja ini, doakan setiap gereja-gereja ini Tuhan, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara. Tuhan, kami bawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa gerejamu Tuhan dalam setiap keterbatasan kami. Biar kami tetap berjalan dalam panggilan Tuhan. Kami boleh melihat melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dilepaskan, dipulihkan, dimenangkan bagi Kristus. Tuhan, kami bawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Nyatakan hal-hal yang besar melalui gereja ini Tuhan. Topang gereja ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu saudara, saya rindu berapa banyak di antara Bapak Ibu saudara yang mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kuasa itu hadir dalam hidupmu, kuasa itu akan membangkitkan kita kembali. Kuasa itu akan memberikan kekuatan, ada kemampuan, kuasa yang memulihkan keadaan kita. Amin. Mungkin kita datang dengan segala pergumulan, tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Dia akan berikan api yang baru. Amin. Semangat yang baru. Makasih. Semangat berkobar-kobar lagi untuk Tuhan. Ya, kau dicas lagi, kau dibakar lagi sama kuasa Tuhan. Amin. Kau digairahkan lagi. Amin. Kau dibangunkan, dibangkitkan lagi. Amin. Kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu saudara yang rindu mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita datang sama Tuhan. Bawa hatimu, buka hatimu bagi Tuhan. Roh Kudus gak pernah lihat siapa kita, latar belakang apapun kita. Dia lihat hati yang terbuka. Dan walaupun kita orang sederhana, tapi percayalah kalau Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang hebat di mata Tuhan. Mari buka hatimu. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini Bapak Ibu saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mata, hapuskan air mataku. Katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, sekali lagi mengalir, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita angkat tangan kita sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bawa hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak-Mu yang hari ini hadir. Tuhan, Engkau jauh lebih tahu hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup mereka sore hari ini. Kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Menjamah, mencengkram mereka, menguatkan mereka kembali ya Tuhan. Sehingga Tuhan dari tempat ini kami boleh melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Engkau hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus Engkau hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Memberikan mereka kekuatan yang baru untuk dapat terus melangkah dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami untuk kami kembali jalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Seturut waktu-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita.